Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Gabriel Simbolon dari kelas 11 PMIA 2 SMA Unggul Del akan mempresentasikan eh, proyek matematika wajib saya mengenai barisan dan deret dalam matematika. Pertama, kita akan membahas baris dan deret aritmatika. Apa itu baris dan deret aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa kita sebut dengan beda atau simbolnya B. Kalau deret aritmatika sendiri, jumlah suku ke N pertama pada barisan aritmatika. Misalnya, di suatu barisan punya suku pertama, yaitu 1. Suku pertama itu kita simpulkan sebagai U1 atau biasa disebut sebagai A. Kemudian di suku kedua atau U2 kita punya 4. Di suku ketiga atau U3 kita punya 7. Untuk suku keempat atau U4 kita punya 10. Dan seterusnya. Berarti barisan ini memiliki beda yang sama, yaitu 3 pada setiap suku. Pada contoh ini, kita akan mempresentasikan yang tadi itu 1, 4, 7, dan 10. Seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, 1 adalah suku pertama atau U1, 4 adalah suku kedua atau U2. Dengan demikian, suku ke N pertama dalam suatu barisan aritmatika disebut sebagai UN. Kemudian, kita tinjau bahwa beda antara U1 dan U2 adalah 3. Kemudian, beda atau B antara U2 dan U3 adalah 3. Begitu juga dengan beda atau B pada U3 dan U4 adalah 3. Dengan demikian, beda tiap suku ke N hingga suku ke N yang tak hingga akan sama. Atau nilai B akan sama dengan 3. Kemudian kita masuk kepada rumus aritmatika pada baris dan deret aritmatika. Pertama, kita memiliki rumus UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. UN ini sendiri suku ke N yang kita cari. Misalnya kita akan mencari nilai suku ke N pada suatu baris aritmatika. Maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Di mana UN, yaitu suku ke N yang kita cari, U1 atau sama dengan A adalah suku pertama dari baris dan deret tersebut. N atau adalah jumlah atau banyaknya suku, kemudian B adalah beda atau selisih pada suku tersebut. Kemudian untuk mencari bedanya sendiri, kita memiliki rumus B sama dengan UN kurang 1. Di mana B adalah beda atau selisih, UN adalah suku ke N, dan UN kurang 1 adalah suku sebelum suku ke N. Misalnya, kita ingin mencari beda dari suatu baris aritmatika. UN-nya kita ambil U5, berarti UN kurang 1-nya adalah U4. Karena itu adalah suku sebelum suku ke N. Kita punya contoh soal di sini. Tentukan nilai U10 dari barisan 1, 4, 7, dan 10 atau baris aritmatika di atas. Pertama, kita ketahui bahwa U1 atau A dari baris dan deret tersebut adalah 1. Kemudian U2 atau suku kedua adalah 4. U3 atau suku ketiga adalah 7. Dan U4 atau suku keempat adalah 10. Maka nilai B adalah selisih antara dua suku berdekatan. Kita ambil U2 dan U1. Maka B adalah U2 kurang U1, di mana B adalah 4 kurang 1 atau sama dengan 3. Dengan rumus UN yang tadi, maka kita dapat menjadi nilai U10 atau suku ke-10 pada baris tersebut, di mana UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Atau U10 sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 tutup kurung kali 3. U10 sama dengan 1 tambah 9 kali 3. Atau U10 sama dengan 28. Maka disimpulkan bahwa suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 28. Kemudian kita masuk kepada penerapan baris dan deret aritmatika. Penerapan baris dan deret aritmatika itu sendiri dapat berupa penerapan fisika, berupa penerapan teknologi, dan dalam bidang kehidupan sehari-hari. Pertama, kita masuk kepada fisika aritmatika. Kita ambil contoh soal. Pada bulan pertama, suatu peluncur teramati melintas pada kecepatan 280 km per sekon. Kemudian, setelah 5 bulan, atau tepatnya pada bulan ke-6, peluncur tersebut kembali teramati, namun dalam kecepatan 350 km per sekon. Apabila diasumsikan bahwa setiap bulannya ada 30 hari dan kecepatan dari peluncur tersebut meningkat setiap bulannya, maka tentukan yang pertama, lama waktu peluncur tersebut bergerak sejak posisi awalnya hingga kecepatan 280 km per sekon, apabila posisi awalnya diketahui sebagai diam. Yang kedua, kita diminta untuk mencari panjang lintasan peluncur tersebut sejak posisi awalnya yang diam hingga kecepatan 280 km per sekon. Pertama, kita ketahui kalau tadi U1
adalah 280 km per sekon, dan setelah 5 bulan atau U6, pada bulan ke-6 kita mendapat bahwa kecepatannya ada 350 km per sekon. Maka kita akan mencari bedanya, di mana beda adalah kita ambil dari rumus UN. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. UN-nya kita masukkan U6. U6 sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Di mana 350 sama dengan 280 tambah 6 kurang 1 kali B. Kita masukkan kali silang, kemudian kita dapatkan 70 sama dengan 5B, di mana B sama dengan 14. Maka kita simpulkan bahwa setiap bulannya selama 5 bulan hingga bulan ke-6, kecepatan dari peluncur tersebut akan bertambah sebanyak 14 km per sekon. Kemudian kita ambil dari rumus UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Kita dapatkan bahwa lama waktu peluncur tersebut sejak diam, maka kita akan menghitung mundur dari 280 km per sekon hingga 0 km per sekon. Di mana UN-nya kita masukkan 0, U1 kita masukkan 280 atau suku pertama, N kurang 1, dengan beda min 14. Mengapa negatif 14? Karena kita akan mengurangi 14 km per sekon setiap bulannya. Maka kita dapatkan jika dikali silang dan dimasukkan, minus 294 sama dengan minus 14N, di mana N sama dengan 21. Maka kita simpulkan dari hasil tersebut bahwa peluncur tersebut telah bergerak selama 21 bulan, sejak posisi awalnya 0 sampai 280 km per sekon. Kemudian dari rumus gerak lurus berubah beraturan, kita ambil bahwa jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dari percepatan dikali waktu kuadrat. Kita masukkan dari semua yang kita dapatkan informasi, dimulai dari kecepatan awalnya 0, detiknya selama 21 bulan, dan ditambah 1 per 2 0,054 dari percepatan dikali 5443200 kuadrat, maka dapat bahwa jarak adalah 7,997 kali 10 pangkat 12 meter atau 8 kali 10 pangkat 12 meter. Jarak yang relatif sangat jauh. Kemudian untuk contoh soal kehidupan aritmatika. Kita ambil contoh soal. Seorang bapak mendapat hadiah suatu tiket konser. Pada tiket tersebut terdapat nomor kursi 610. Kemudian ia diminta menebak di mana posisi kursi tersebut berada dengan beberapa informasi atau tambahan clue sebagai berikut. Yang pertama, kursi di dalam konser tersebut tersusun sebagai barisan aritmatika. Yang kedua, kursi bernomor 610 terletak pada kursi paling pinggir di barisan kursi tersebut. Yang ketiga, diketahui bahwa pada baris yang keempat ada 11 kursi dan pada baris yang kelima ada 14 kursi. Dan yang keempat, tiap baris memiliki beda yang sama. Maka tentukan yang pertama, pada baris keberapa kursi nomor 610 terletak? Dan yang kedua, apabila diketahui bahwa harga kursi pada barisan terdepan adalah 1 juta, maka tentukan harga kursi bapak tersebut apabila per barisnya didapat beda 50.000. Nah, kalau untuk contoh soal yang kedua ini, pada B, kita disuruh menentukan di mana harga kursi tersebut. Kalau setiap mundur satu baris, harga kursi akan berkurang 50.000. Maka kita ambil untuk diketahuinya dulu. Diketahui pada baris keempat ada 11 kursi dan pada baris kelima ada 14 kursi. Maka kita ambil dari rumus beda. Beda sama dengan jumlah suku kelima kurang jumlah suku keempat, atau beda sama dengan 14 kurang 11, atau beda sama dengan 3. Maka diketahui bahwa tiap barisnya akan berbeda 3 kursi. Kemudian kita akan mencari nilai A. Kita ambil salah satu, U5 sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Kita ambil kalau U5 itu nilainya 14, N nilainya 5, dan B-nya 3, nilainya 3, maka didapat U1 atau nilai A sama dengan 2. Kemudian kita memiliki rumus baru, kita akan mencari jumlah kursi tersebut. Kalau kita ketahui tadi kursinya itu kan nomor 10 terdapat pada kursi terakhir di suatu barisan. Maka kita akan menghitung dulu jumlah kursi tersebut, seberapa banyaklah kursi hingga seberapa banyak baris hingga jumlah kursinya itu 610. Maka kita dapat nomor kursinya 610. Kita ambil rumus jumlah suku ke N pertama pada baris aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 tambah A tambah UN. Kita ketahui juga kalau UN itu kan U1 tambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan, substitusi, maka kita dapat Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A tambah N kurang 1 kali B.
Oke, kita lanjutkan. Pertama kita ambil bahwa rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Maka kita masukkan Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Di sini kita akan mencari N atau pada baris keberapakah jumlah kursi akan sama dengan 1610. Kita pindahkan angka 2 ke atas, maka jadi 1220 sama dengan N dikali 4 tambah 3N kurang 3. Kita kalikan ke dalam, 1220 sama dengan N tambah 3N kuadrat. Kita pindahkan ruas, 3N kuadrat tambah N kurang 1220 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka didapat nilai N sama dengan 20. Dapat kita simpulkan dari hasil tersebut bahwa kursi nomor 610 itu terdapat pada baris ke-20. Kemudian yang pertama kita ketahui, kalau tadi harga awal dari kursi paling depan itu 1 juta. Kemudian kita ketahui juga kalau tiap mundur satu baris, nilainya akan berkurang 50.000. Maka kita dapatkan kursi bapak tersebut atau pada baris ke-20, harga kursi sama dengan U20 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Atau U20 sama dengan 1 juta tambah 20 kurang 1 dikali minus 50.000. Maka U20 sama dengan 1 juta ditambah 19 kali minus 50.000 atau U20 sama dengan 50.000. Maka diketahui didapat bahwa harga kursi bapak tersebut yaitu pada baris ke-20 adalah Rp50.000. Kemudian kita masuk kepada teknologi aritmatika. Kita ambil contoh soal, seorang pengusaha memiliki sekitar 200 mesin produksi untuk memproduksi susu kemasan. Diketahui pula bahwa produksi untuk masing-masing mesin adalah 2.000 liter setiap bulannya. Dan setiap mesin memiliki debit produksi atau jumlah produksi yang sama setiap waktunya. Apabila ternyata diketahui terjadi penurunan daya produksi sehingga total produksi berkurang 100 liter setiap bulannya, maka hitunglah. Yang pertama, waktu tersisa hingga tidak ada lagi produksi susu kemasan. Yang kedua, apabila setiap liter dari susu tersebut dihargai sebagai Rp10.000, tentukan total pendapatan dari pengusaha tersebut setiap pertama kali mengalami penurunan daya, hingga total produksi tidak ada lagi. Kita ambil diketahui, yaitu 200 mesin produksi dengan 2.000 liter setiap bulannya per mesin. Maka kita ambil kalau total produksi adalah debit dikali total mesin. Total produksi yaitu 2.000 liter setiap bulan dikali 200 mesin. Maka kita dapatkan bahwa total produksi dari pengusaha tersebut adalah 400.000 liter per bulannya. Kemudian kita ambil U1 sama dengan 400.000 liter per bulan dan beda atau minus 100 liter. Kita ambil dari rumus UN. Maka kita dapatkan bahwa sisa waktu yang diperlukan adalah UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Di mana posisi awal ada kondisi awal adalah 400.000 liter. Setiap bulannya akan berkurang 100 liter dari total produksi. Maka dapat bahwa N atau sisa waktu adalah 4.000 1 bulan lagi. Maka disimpulkan bahwa pengusaha tersebut masih memiliki waktu sekitar 4.000 1 bulan lagi hingga total produksi sama dengan tidak ada. Kemudian kita ambil U1, Pak. U1 adalah atau total produksi pada bulan pertama dikali harganya yaitu Pak. Maka penghasilan pengusaha tersebut pada bulan pertama adalah 4 miliar. Kemudian pada bulan kedua karena sudah berkurang 100 liter menjadi 3.999 juta. Kemudian pada bulan ketiga berkurang 100 liter lagi maka menjadi 3.998 hingga seterusnya. Maka kita ambil beda dari dua suku tersebut kita ambil dari U2 kurang U3, maka dapat bahwa beda atau total pengurangan penghasilan per bulannya adalah 1 juta rupiah. Kita lihat dari bulan 1 ke bulan kedua kurang 1 juta rupiah, bulan 2 ke bulan ketiga kurang 1 juta rupiah, dan bulan 3 ke bulan keempat 1 juta rupiah, kemudian sampai suku KN tidak terhingga. Dari diketahui di atas, dan dari nilai beda yang kita dapat, maka kita dapat menentukan jumlah penghasilan pengusaha tersebut mulai dari total produksi sama dengan 400.000 liter hingga total produksi sama dengan tidak ada. Maka kita ambil rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N per 1 kali B. Kita masukkan S 4.001 sama dengan 4.001 per 2 dikali 2 kali 4 miliar tambah 4.001 dikurang 1 dikali minus 1 juta. Maka dapat bahwa S 4.001 ada total penghasilan sama dengan 8 kali 10 pangkat 12 rupiah. Sekian penjelasan baris dan deret aritmatika dari saya. Terima kasih.